Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Tri Rizky, dan kawan saya Putri Halimah, Fitri Vispadensi, dan Wawan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai laporan bisnis plan olahan rempah. Produk yang kami beri nama Lulur Rempah Bubuk. Lulur Rempah Bubuk adalah usaha yang bergerak di bidang kosmetik untuk merawat penampilan fisik bagi pria maupun wanita. Perawatan dapat dilakukan untuk melindungi dan mempertahankan kesehatan kulit dengan perawatan dari luar maupun dari dalam. Salah satu perawatan dari luar dapat dilakukan dengan menggunakan lulur tubuh. Lulur merupakan salah satu produk kecantikan yang dapat merawat kulit. Kulit tampak lebih cerah dan noda hitam tersamarkan. Maka, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan produk-produk dengan menggunakan bahan alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran yang dipercaya dapat memberi manfaat yang luar biasa bagi kesehatan kulit. Salah satu bahan alami yang sering dimanfaatkan sebagai kosmetik adalah kunyit, oatmeal, dan tepung beras. Tepung beras merupakan salah satu bahan campuran lulur karena mempunyai kandungan yang bermanfaat untuk meremajakan kulit. Membuat lulur rempah bubuk yang terbuat dari bahan tepung beras, kunyit, dan oatmeal menjadi pilihan dari kelompok kami membuat usaha karena bahan-bahan tersebut mudah ditemukan dan memiliki banyak manfaat bagi kulit. Bahan tersebut bisa dijadikan sebagai lulur maupun scrub perawatan kulit dengan menggunakan bahan-bahan yang cara pengaplikasikannya dengan mencampurkan semua bahan dan mengoleskannya di permukaan kulit. Produk jenis ini tidak memiliki efek samping untuk pemakaian jangka waktu panjang, sehingga banyak orang yang beralih ke produk-produk tradisional. Dalam hal ini, konsumen lebih memilih membeli produk kosmetik yang terbuat dari penjelasan sebelumnya. Adapun tujuan bisnis plan kami adalah dengan memanfaatkan potensi beras ketan putih sebagai bahan kosmetik alami, dengan meminimalisasi penyakit kulit akibat kosmetik yang mengandung zat kimia, dan meningkatkan minat masyarakat terhadap produk kosmetik tradisional, bebas bahan kimia yang berbahaya bagi masyarakat. Baiklah, saya Fitri Vispadensi akan melanjutkan presentasi tentang aspek fungsi bisnis. Itu aspek produksi. A. Bahan baku dan ketersediaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk membuat lulur bubuk rempah alami: 1 kunyit, 2 jamu air mancur, 3 tepung beras, 4 oatmeal, dan kelima kemasan. B. Pemilihan bahan baku. Dalam pemilihan bahan baku, pastinya dengan kualitas yang terbaik, sehingga produk yang kami buat berkualitas dan higienis bagi para konsumen. 2. Aspek organisasi atau MSDM. 1. Mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor. Produksi pengorganisasian merupakan cara manajemen merancang struktur formal, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi. Untuk penggunaan 2. Sumber daya manusia sebagai produsen. Produsen adalah pihak atau pelaku yang melakukan produksi dalam menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Sumber daya manusia sebagai konsumen. Konsumen adalah seorang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup yang tidak diperdagangkan. B. Partner kerjasama atau kemitraan. Setelah ini kami kembangkan dengan cara berkelompok yang beranggotakan 1. Dinda Tri Rizky, 2. Putri Halimah, 3. Fitri Vispadensi, dan 4. Wawan. Perencanaan pemasaran bisnis. Target pasar dan produk lulur rempah alami yaitu mau perempuan atau laki-laki yang berusia 15 tahun hingga tua, akan tertarik dengan kecantikan. Seperti lulur ini mampu mencerahkan dan merawat kulit, serta terbuat dari bahan alami. B. Proyeksi permintaan dan proyeksi penawaran. Proyeksi penawaran dalam beberapa waktu ini menyesuaikan dengan jumlah. Proyeksi permintaan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Karena produk kami baru, jadi belum ada detail proyeksi permintaan dan penawaran. Tapi setiap permintaan dan penawaran menyesuaikan dengan stok barang yang kami produksi. Baiklah, saya Putri Halimah akan melanjutkan presentasi tadi yang dibahas oleh saudari kita. Nah, di sini saya akan membahas tentang strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini terdiri dari analisis SWOT. Kami telah melakukan analisis SWOT terhadap produk kami, yaitu lulur rempah bubuk.
Nah, poin yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, strength adalah poin yang menonjolkan faktor-faktor internal bisnis yang bisa membantu perusahaan untuk maju. Dalam konteks lulu rempah bubuk ini, berikut ini adalah kelebihan-kelebihan bisnis ini. 1. Modal yang sedikit namun mampu memberikan keuntungan yang besar. 2. Bahan pembuatan lulur mudah ditemui. Dan 3. Produk ini memiliki banyak manfaat bagi penggunanya. 4. Harga yang terjangkau. 5. Terbuat dari bahan alami sehingga aman dipakai dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, yang keenam, proses produksi yang mudah. Kita masuk ke poin kedua yaitu weakness atau kekurangan. Weakness adalah poin kekurangan yang ada di dalam produk dan bisnis itu sendiri yang bisa menghambat pertumbuhan perusahaan. Adapun kekurangan produk lulur rempah bubuk ini adalah 1. Banyaknya pesaing brand dari produk lulur yang sudah terkenal. 2. Cara mengaplikasikan masih manual sehingga harus menunggu. 3. Kurang peminat karena para konsumen lebih tertarik pada lulur yang mampu memutihkan secara instan atau langsung. 4. Banyaknya iklan yang menarik konsumen menawarkan perawatan yang secara langsung atau instan dengan hasilnya sehingga mereka lupa dengan manfaat dari produk-produk alami. Baiklah, kita masuk ke poin ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang atau opportunity adalah faktor eksternal yang bisa membantu perusahaan untuk maju. Berikut ini beberapa peluang bisnis produk lulur rempah, yaitu 1. Produk alami masih ada peminatnya karena mengingat harganya yang ekonomis. 2. Manfaat lulur rempah juga masih dicari bagi orang yang alergi produk yang berisi bahan-bahan kimia. Yang terakhir, yang ketiga, bebas dari bahan kimia sehingga cocok untuk segala jenis kulit dan semua kalangan. Kita masuk ke poin yang keempat yaitu threat atau ancaman. Threat atau ancaman dan tantangan adalah faktor di luar produk lulur rempah. Contohnya, 1. Pesaing yang menawarkan produk sejenis yang sudah terkenal. 2. Konsumen lebih memilih perawatan instan seperti ke dokter atau kecantikan. 3. Kurangnya peminat produk bahan alami karena butuh banyak proses untuk hasil yang baik. Analisis risiko bisnis. Setelah saya menganalisis berbagai hal yang memungkinkan yang membatalkan bisnis ini memiliki beberapa poin hambatan bisnis, yaitu poin pertama, pembatalan orderan. Terkadang beberapa konsumen mendadak membatalkan pesanan. Poin yang kedua, harga bahan baku itu naik. Kenaikan harga bahan baku dapat mengakibatkan keterlambatan produksi dan menghambatnya karena kami tidak bisa menaikkan tarif harga. Poin yang ketiga, pesaing produk kualitas yang sama, brand baru atau yang sudah lama dan banyak dikenal dan dipercaya dapat mengakibatkan turunnya peminat. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming hard and trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming hard and trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out.